akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma atau Rum pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum, melainkan kebenaran dan sejahtera dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Salinan baru. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Siapakah Paulus itu, Bapak Ibu Saudara? Tadinya dia seorang penganiaya. Bahkan pada waktu Stefanus dirajam, dibunuh, dan mengalami kematian, di sana juga ada Paulus yang sebelumnya adalah Saul, dalam salinan baru Saulus. Dan kalau kita perhatikan di dalam Kisah pasal yang ke-19, Kisah 9 maksud saya, bagaimana Tuhan menangkap dia. Sementara dia ada surat kuasa untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, dia sementara menuju ke Damsyik. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan menangkap dia di tengah perjalanan, di mana dia melihat kemuliaan Tuhan, dan akhirnya dia menjadi buta, tidak bisa melihat. Dan selama kebutaannya itu 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum. Berarti dia berpuasa 3 hari 3 malam. Dan pada waktu itu Tuhan menyuruh Ananias untuk menjumpai dia. Tapi Ananias enggan untuk bertemu dengan Saul sebelum menjadi Paulus. Karena dia tahu siapa Saul itu. Tetapi Tuhan meyakinkan akan Ananias ini bahwa Saul juga sudah melihat kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menyuruh Ananias untuk datang kepadanya. Kalau kita baca mulai ayat 1 di dalam Kisah pasal 9 ini. Ayat pertama. Maka Saul yang sedang menyemburkan ubud dan bunuhannya ke atas murid-murid Tuhan itu sudah pergi kepada imam besar, meminta daripadanya beberapa pucuk surat kuasa hendak membawa ke rumah sembahyang di negeri Damsyik, supaya jikalau dijumpainya orang yang menurut jalan agama itu, baik laki-laki baik perempuan, dibawanya berikat ke Yerusalem. Sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarlah suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka rebalah ia ke tanah, lalu didengarnya suatu suara yang mengatakan kepadanya, Saul, Saul, apakah sebabnya engkau menganiayakan aku? Maka sahutnya, siapakah engkau ya Tuhan? Maka ia pun bersabda, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Bangkit dan masuklah ke dalam negeri, di sana akan dikatakan kepadamu barang yang wajib engkau perbuat. Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu pun berdiri tercengang, mendengar suara itu, tetapi tiada nampak barang seorang pun. Maka Saul pun bangkitlah daripada rebanya. Apabila matanya terbuka, suatu pun tiada dilihatnya. Lalu dipimpin oranglah tangannya dibawa masuk ke negeri Damsyik. Maka 3 hari lamanya ia tiada berpenglihatan, dan tiada ia makan atau minum pun. Jadi kita perhatikan pada waktu dia lihat kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiayakan aku? Saul bukan menganiaya Tuhan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita perhatikan
Saul menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan sama dengan dia menganiaya Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, mengapa engkau menganiayakan aku? Setelah dia buka mata, dia tidak bisa melihat. Dan selama 3 hari 3 malam, dia tidak makan dan dia tidak minum. Lanjut kita perhatikan dalam ayat 11. Ayat 10 ya. Maka di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Maka sabda Tuhan kepadanya di dalam suatu penglihatan, "Hai Ananias." Maka katanya, "Saya Tuhan." Maka sabda Tuhan kepadanya, "Bangkit, pergilah engkau ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan tanyakan di rumah Yudas seorang bernama Saul, orang Tarsus, karena sekarang ia berdoa." Dan sudah nampak seorang bernama Ananias datang masuk, serta meletakkan tangan ke atasnya, supaya ia berpenglihatan pula. Maka jawab Ananias, "Ya Tuhan, hamba sudah mendengar banyak dari hal orang ini, seberapa jahat yang dilakukannya kepada segala orang suci Tuhan di Yerusalem. Dan di sini pun ia memperoleh kuasa daripada kepala-kepala imam, mengikat segala orang yang menyebut namamu. Tetapi sabda Tuhan kepadanya, pergilah engkau, karena ialah suatu alat yang terpilih bagiku. Ia suatu alat yang terpilih bagiku. Akan memasyurkan namaku kepada segala orang kafir. Akan memasyurkan namaku kepada segala orang kafir. Dan raja-raja dan Bani Israel raja-raja pun. dan Bani Israel pun. Karena aku ini akan menunjukkan kepadanya. Aku ini akan menunjukkan kepadanya. Beberapa banyak sengsara wajib dirasainya kelak oleh sebab namaku. Sampai di situ. Beberapa banyak sengsara wajib dirasainya. Jadi kita perhatikan bagaimana panggilan Tuhan terhadap Saul yang akhirnya menjadi Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata pernyataannya kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa dari dalam rahim ibunya dia sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam Galati 1 ayat yang ke-15. Tetapi tak kala sudah dikehendaki Allah yang memilih aku daripada rahim ibuku, Yang memilih aku dari rahim ibuku, dan memanggil aku dengan anugerahnya itu. yang memanggil aku dengan anugerahnya. Dan dia tidak bermusyawarah lagi dengan siapapun. Karena kadang-kala orang sudah mau melakukan firman Tuhan, tapi masih belum bermusyawarah. Saudara, dengan orang tua atau saudara itu tidak akan jadi, pasti akan terhalang. Sama dengan Paulus, dia tidak bermusyawarah dengan siapapun. Langsung dia memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia menyadari dari dalam rahim ibunya, dia sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Bahkan apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan itu juga berlaku di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Ternyata sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ada di dalam rencana Allah. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebagaimana yang ia memilih kita, Sebagaimana ia, Kristus yang memilih kita, di dalam Kristus itu sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini dijadikan. supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan. Tujuan supaya kita suci dan tidak bercelah. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua tidak sama dengan kedatangannya atau kelahirannya di tengah-tengah dunia ini yang baru-baru saja kita rayakan pada bulan Desember bahkan sampai bulan Januari. Karena kedatangannya, kelahirannya di dunia ini mencari orang yang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tetapi ketahuilah bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada dua fase. Fase pertama dia hanya datang di atas awan dari langit. Dan fase kedua mengakhiri zaman antikris, sebagaimana dia terangkat di Bukit Zaitun, demikian juga kakinya akan berpijak di Bukit Zaitun pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase kedua. Sekali lagi, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, pada fase yang pertama, di mana dia akan mengangkat orang-orang pilihan.
Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang sudah disempurnakan. Sempurna artinya lengkap. Artinya tidak bercacat celah. Kalau kita baca 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Ya. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna lengkap. dan segenap roh, Roh, dan nyawa, dan tubuh kamu terpelihara, dengan tiada bercacat celah, dengan tidak ada lagi cacat celah. pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan. Di mana dalam Matius 24 ayat 30-31 dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya, dan akan menghimpunkan orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang sudah lengkap, sempurna, roh, jiwa, tubuh, tidak ada lagi cacat celah. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, mencapai kepada iman yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu sempurna, maka kita harus menyelidiki hukum yang sempurna. Karena hanya hukum yang sempurna inilah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Seperti kata Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Orang yang menyelidik atau meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, hukum kemerdekaan yang tidak lain berbicara tentang hukum roh yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. serta bertekun, Tekun atau setia. tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang dengar lalu lupakan akan firman Tuhan itu. melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya, Orang yang menurut dengan sebenarnya atau dengan sungguh-sungguh. maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Kita adalah orang yang berbahagia di dalam menurut itu. Kenapa? Karena kalau kita menurut hukum yang sempurna, kita akan dibawa pada kesempurnaan. Dan inilah syaratnya untuk kita dipermuliakan. Karena Paulus kepada jemaat yang ada di Roma 8 ayat 29, kita yang sudah ditetapkan Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, dan akhirnya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 29. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, Orang yang dikenal, kita yang dikenal Tuhan terdahulu, yang itu juga ditetapkannya terdahulu, kita ditetapkan Tuhan akan menjadi serupa dengan teladan anaknya, untuk menjadi serupa dengan teladan anaknya. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus yang sempurna adanya, supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa banyak saudara. Dan orang yang ditetapkannya terdahulu, kita yang ditetapkan Tuhan terdahulu, mereka itulah juga dipanggilnya. kita dipanggil oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, Kita yang dipanggil oleh Tuhan, mereka itulah juga dibenarkannya. kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, Kita yang dibenarkan, mereka itulah juga dipermuliakan. dipermuliakan. Satu hal yang luar biasa, janji Tuhan. Bagaimana kita akan dipermuliakan kalau kita mencapai iman yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam hal ini sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini berkata, karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum. Kerajaan Allah bukan soal makan enak, minum enak. Karena ada orang yang beranggapan, itulah kerajaan Allah kalau makan enak, minum enak. Tetapi kerajaan Allah itu, kata firman Tuhan, adalah kebenaran, sejahtera, dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Ada 3 hal yang membuat kita menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita bisa menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang tidak ada kedamaian sekarang, saudara. Tapi sekali lagi kita bisa ciptakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak mengapa kita baca Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di surga. Jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Jadi kita perhatikan doa Tuhan Yesus berlaku di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita bisa menciptakan kerajaan Allah itu. Kalau ada 3 hal yang disebut dalam ayat ini: kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang ada di dalam Roh Kudus. Dan jangan kita terpengaruh seperti apa yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 20. Oh, di sana, di sini. Coba kita baca apa yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-17 mulai ayat 20. Tak kala ia ditanya oleh orang Farisi, bilakah kerajaan Allah itu datang? Lalu jawabnya kepada mereka itu, katanya, adapun kedatangan kerajaan Allah itu bukannya nampak dengan lahir. Bukan nampak dengan lahir. Ada pula orang mengatakan, tengoklah ada di sini. Tengoklah ada di sini. Atau ada di sana. Atau ada di sana. Karena kerajaan Allah itu adalah di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Asalkan ada 3 perkara yang disebut oleh Paulus dalam ayat ini. Pertama adalah kebenaran. Kebenaran berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi firman yang adalah kebenaran yang perlu kita miliki. Paulus kepada jemaat yang ada di Kolosia, biarlah perkataan Kristus diam di dalam dirimu dengan limpahnya. Kita harus limpah, bukan sekedar cukup, tapi kita harus limpah dengan perkataan Tuhan, limpah dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi. Semua ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup, saudara. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata 2, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan segala ingatan dan niat hati. Itu kata Paulus kepada jemaat Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Sekali lagi, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata 2. Dia tahu apa yang ada di dalam ingatan kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itulah kebenaran. Dan ini perlu limpah di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita senantiasa mencari kebenaran, kita tidak akan berkata, kenapa terjadi demikian. Sebagaimana kata Raja Sulaiman dalam Amsal 28 ayat yang ke-5. Orang yang mencari Tuhan berarti mencari kebenaran. Karena Tuhan adalah firman, akan mengerti segala perkara. Kita tidak akan bertanya-tanya apa yang sementara terjadi, karena itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Coba kita baca Amsal 28 ayat 5. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Tetapi orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mencari kebenaran. Kita akan memahami segala perkara. Apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi. Apa yang sementara terjadi sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24. Pada waktu murid-murid bertanya, apakah tanda alamat kesudahan alam ini? Jadi kita perhatikan, apakah alamat kedatangan Tuhan?
Tuhan sudah ceritakan hal-hal yang akan terjadi, dan ini sementara terjadi. Soal itu kalau ada kebenaran di dalam kehidupan kita, sekali lagi dapat kita menciptakan kerajaan Allah. Kebenaran selanjutnya berbicara tentang Roh Kudus, karena dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, Yahya 16 ayat yang ke-13, akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran yang tidak lain berbicara tentang Roh Kudus, maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Sampai di situ. Ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, selain sebagai penolong di dalam kehidupan kita, dia juga akan mengajar apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah baca. Sebagaimana kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, penolong yaitu Roh Kudus, dia yang akan mengingatkan kita. Pikiran kita terbatas, Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita terbatas, tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sekali lagi, Roh itu yang akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita limpah dengan perkataan Kristus. Kita baca itu Kolose 3 ayat 16 kan. Kendala perkataan Kristus diam di dalam dirimu dengan limpahnya. 16. Biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan limpah. Jadi biarlah firman Tuhan itu diam, bukan sekedar cukup, tetapi kita limpah dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan kita limpah dengan firman Tuhan, kita akan mengerti segala perkara. Kita akan mengerti segala sesuatu yang sementara terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Semua Tuhan sudah ungkapkan lewat kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, dan sejahtera. Sejahtera yaitu aman, sentosa, makmur, terlepas dari segala macam gangguan. Itulah sejahtera. Kadangkala damai, sejahtera yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita dirusak oleh persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Tadinya kita sudah ada sejahtera, tadinya kita sudah damai, tapi manakala persoalan datang, kadangkala persoalan itu yang merampas sejahtera yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah kita senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Karena kadang-kala Tuhan izinkan orang tempatkan kita untuk mengubah kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan tindakan yang sebenarnya menyakitkan, tapi sebenarnya itu mengubah kehidupan kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita berharap kepada Tuhan. Karena kepada manusia kadang-kala mengecewakan kita, tapi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan bagaimana janji Tuhan, pujian pemuda remaja tadi, cinta Tuhan tidak ada duanya. Dia menerima kita apa adanya. Kadang-kala manusia tidak mau menerima kita karena persoalan atau kesalahan kecil yang kita perbuat. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Satu kasih yang luar biasa, satu cinta yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita berdoa supaya jangan dirusak oleh persoalan ataupun masalah-masalah yang membuat kita hilang sejahtera. Tuhan sebenarnya sudah anugerahkan itu. Sehingga ada yang berilustrasi. Kalau ibu-ibu biasa datang gereja pakai payung. Payung dititip di depan. Saudara,
Mungkin ada meja tempat titip payung. Pulang, ambil lagi. Kadang-kala kehidupan kita juga demikian, ada benarnya. Kita datang dengan persoalan, kita tinggalkan persoalan di luar. Masuk persoalan hilang karena kita memuji Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Tapi seribu sayang kadang-kala kita pulang, kita ambil lagi persoalan itu. Masalah itu tetap ada, tidak habis-habis di dalam kehidupan kita. Tapi pada kala kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh Daud, sehingga dia berkata, air matanya menjadi rezekinya. Memang kalau kita berdoa disertai dengan air mata, ini sesuatu hal yang dapat mengubah kehidupan kita. Saudara, ini pernah hilang di dalam pribadi saya. Tapi akhir-akhir ini saya kembali, karena waktu saya cinta mula-mula, kalau berdoa tanpa air mata sama dengan tidak berdoa. Dan saya coba kembali lagi itu, saudara, betul-betul banyak persoalan yang diperhadapkan. Tetapi tetap Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan penghiburan. Karena kalau kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menghinakan. Berarti Tuhan menghargai setiap orang yang hancur hati. Karena hancur hati itu kadang-kala dibuktikan dengan air mata. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Maka Tuhan itu hampirlah kepada segala orang yang hancur hatinya. Tuhan hampir, berarti Tuhan ada, Tuhan dekat kepada orang yang menangis, kepada orang yang hancur hatinya. Dan akan orang yang luluh lantak hatinya pun ditolongnya. Orang yang luluh lantak hatinya ditolongnya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 51 juga ayat yang ke-19. Ini pengalaman Daud yang dia tuliskan di dalam kitab Mazmur ini. 51 ayat 19. Adapun persembahan yang kesukaan Allah, persembahan yang menjadi kesukaan Allah, yaitulah hati yang pecah, hati yang hancur, hati yang pecah. Maka tiada engkau ya Allah, tiada engkau ya Allah, menghinakan hati yang hancur luluh. Tuhan tidak menghinakan hati yang hancur luluh ada di hadapannya. Berarti Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dia tawarkan, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Tanggunglah kuk aku, pikulah kuk aku, dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati. Maka kamu akan memperoleh sentosa bagi jiwamu. Salinan baru, maka kamu akan memperoleh ketenangan jiwa. Apabila kita mau belajar kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan bukan nanti naik di sorga, karena Tuhan sudah di sorga. Tapi kita belajar firman Tuhan seperti saat ini, saudara. Karena dia adalah lembut dan rendah hati, maka kita akan memperoleh sentosa. Kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Karena banyak orang mencari ketenangan, cari di tempat yang sunyi. Tapi belum tentu, kalau dia tidak ada dengan Tuhan, dia tidak akan mendapatkan itu. Saya meskipun di sini rame-rame, tidak jadi masalah. Datang kepada Tuhan, ketenangan itu akan menjadi milik dan bagian kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita ada hubungan dengan Tuhan, kita selalu datang kepada Tuhan, kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kalau kita manusia, curhat kepada manusia, itu juga tidak salah. Tapi kita curhat kepada manusia, itu terbatas. Karena manusia terbatas untuk menolong kita. Tapi pengalaman Daud lagi, Mazmur 62 ayat yang ke-9. Haraplah akan dia, hai segala umat. Haraplah akan dia, hai semua umat. Pada sedia kala, pada setiap saat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan hadiratnya. Curahkanlah isi hati, curhat kita, isi hati kita kepada Tuhan.
bahwa Allah itulah perlindungan bagi kami. Allah itulah perlindungan. Dia yang melindungi kalau kita ada sebagaimana ada. Ini bukti perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini tawaran Tuhan sekali lagi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Penuhi tawaran Tuhan ini. Maka kita akan mendapatkan sentosa. Kita diperhadapkan dengan persoalan yang membuat kita kecewa, membuat kita frustasi. Sebab itu di media sosial lagi rame-rame orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada yang diterus, oh saya tidak seperti keluargamu. Memang kecewa betul, sudah siap untuk terjun ini. Kecewa. Dunia ini memberikan kekecewaan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, penuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sekali lagi. Sebagaimana Daud manusia biasa juga. Dia pernah mengalami apa yang namanya duka cita. Dia berduka cita karena anaknya meninggal dunia. Tapi pada kala dia datang kepada Tuhan, Mazmur 30 ayat 12, dia ganti ratapku dengan kesukaan yang ramai. Yang ke-12, bahwa engkau telah menukarkan ratapku dengan kesukaan yang ramai padaku. Daud mengungkapkan Tuhan menukarkan ratapnya dengan kesukaan yang ramai kepadaku. Engkau telah menanggalkan kain perkabunganku. Engkau menanggalkan kain perkabunganku. Dan mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. Mengikat pinggangku dengan kesukaan. Terus 13, yaitu supaya aku memuliakan Dikau. supaya aku Daud memuliakan Tuhan, Serta menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allahku, aku hendak memuji-muji Engkau pada selama-lamanya. nasarnya aku memuji-muji Engkau pada selama-lamanya. Karena pujian itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah lihat di YouTube, saudara, menyanyi, apalagi nyanyi bersama ini, saudara, membuat penyakit, apalagi yang pikun, hilang dari kehidupan kita. Pujian, bahkan para medis, saudara, dengan penelitiannya, pujian itu mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan, masih di dalam kandungan, saudara, masih di perut ibu. Pujian itu mempengaruhi, saudara, apalagi kita yang sudah dewasa ini. Sebab itu mari kita mau memuji Tuhan, kita mengekspresikan bahwa kita memuji Tuhan. Karena kadang-kadang kita memuji Tuhan lagu yang riang gembira, tapi muka kita susilindo kaliki, nah raya, seperti muka pepaya. Jadi kita harus ekspresikan. Coba kita lihat orang-orang memuji Tuhan betul-betul, karena ini mempengaruhi sekali. Dan ini yang dialami oleh Daud. Bahkan dia bernasar, aku akan memuji Engkau selama-lamanya. Karena dia tahu dari pujian itu imannya dibangkitkan, kesukaan yang daripada Tuhan. Itu juga kuatmu. Nehemia 8 ayat 11. Kalau ada kesukaan dalam kehidupan kita, kekuatan iman akan menjadi milik kita. Sehingga meskipun ujian, persoalan, tantangan yang diperhadapkan kepada kita, kita pasti akan memperoleh kemenangan. Dan bagian yang ketiga dalam ayat, jadi selain kebenaran, sejahtera, kedua kesukaan di dalam Roh Kudus. Jadi kita perhatikan, kalau tiga hal ini, kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena ada kesukaan dunia, orang memuji-muji dunia dengan lagu-lagu dunia. Tapi kalau kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita pasti akan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita diperhadapkan dengan sakit kepala. Anak saya bilang, kalau sakit kepala itu kekurangan vitamin D. Saya kira apa ini vitamin D? Oh, kekurangan vitamin D. Kadang-kala orang kalau sudah sakit kepala, sudah tidak ada uang itu, bisa sakit kepala. Saudara, tapi kita perlu bersyukur apapun di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersyukur,
saudara, kita tidak akan sakit kepala. Ada justru kesukaan. Karena kadang-kala mahasiswa apabila sudah lambat kiriman, wah, perlu penyakit apa? Vitamin D. Tapi di dalam Tuhan sekalian, 3 hal ini yang membuat kita dapat menciptakan kerajaan Allah. Sekali lagi, pertama kebenaran, kedua sejahtera, dan ketiga kesukaan. Sebab itu Paulus dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai 2 kali Paulus katakan, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah kamu. 2 kali Paulus tegaskan dalam ayat ini, Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Dan lagi sekali aku mengatakan, bersukacitalah. Dan sekali aku katakan bersukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata sukacita itu salah satu kehendak Allah. Coba kita baca 1 Tesalonika 5:16. Ada 3 sana. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Sampai di situ. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi itu satu paket, ada 3. Bersukacita senantiasa. Berdoa tidak berkeputusan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan hanya nanti kita diberkati baru kita mengucap syukur. Dalam kegagalan kita pun kita perlu mengucap syukur. Karena gagal itu adalah sukses yang tertunda. Karena kalau Tuhan izinkan itu, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengucap syukur. Jadi ada 3 hal dalam ayat 16. Bersukacita senantiasa. 17, berdoa dengan tidak berkeputusan. Ayat 18, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dan mengucap syukur ini membuat mujizat terjadi. Yohanes 6 ayat 11, Tuhan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, sehingga cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang, belum termasuk perempuan, makan sepuasnya. Masih ada sisa 12 bakul. Akibat ucapan syukur yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Nah, demikian ini juga yang perlu berlaku di dalam kehidupan kita. Karena kita akan masuk pada masa-masa yang sukar. Tapi di sini Tuhan akan bedakan orang yang benar dan orang fasik. Orang yang berbakti kepada Tuhan dan orang yang tidak berbakti kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Allah datang mengingatkan, karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum, melainkan kebenaran dan sejahtera dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Saja untuk kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tak tersa